Begitu. Mau bantah? Ya silakan bantah biar orang lihat. Apa saya salah? Bang, yang diubah itu PKPU bukan undang-undangnya. Jadi untuk dibatasi di Undang-Undang Dasar melalui undang-undang. Ya. Undang-undang belum diubah. Iya. Haknya tetap dibatasi harus 30 tahun. Oke. Sekarang kan saya belum kesimpulan. Nanti baru saya berkesimpulan. Karena itu dari sudut pandang undang-undang, satu, Undang-Undang Nomor 16 10 2016 maupun keputusan Mahkamah Agung itu levelnya sama. Sekarang KPU mau ambil yang mana? Karena ini dua undang-undang yang levelnya sama, Pak. Beda, Bang. Dengar dulu, dua levelnya sama dalam konteks human right. Yang diputuskan MA itu kan PKPU-nya, Bang. Ya. Undang-undangnya masih begitu. Ya. Undang-undang Keputusan itu pengadilan itu undang-undang nggak? Iya, terkait PKPU, Bang. Ya, keputusan pengadilan Undang-undang itu di sendiri atas undang-undang PKPU. nggak? Undang-undang itu di atas PKPU. Keputusan Mahkamah Agung itu undang-undang nggak? Sebagai ahli. Putusan hukum, tapi bukan undang-undang. Undang-undang nggak levelnya? Iya, Ya sudah, kalau begitu ikuti aja. Ini dua level yang bukan sama. dia memutuskan itu berdasarkan undang-undang, Ya. tetapi dia tidak otomatis jadi undang-undang itu, Bang. Ya, oleh Kan karena yang dibahas itu, ke PKPU. maka ada dua aturan yang mendasari atas batas usia ini. Apakah KPU mau menggunakan keputusan Mahkamah Agung nomor 23 2024 atau KPU mau masih menggunakan Undang-Undang nomor 10 2016. Sekarang kita kembalikan kepada KPU. Itu cara mengajarnya yang benar, Pak. Jadi jangan, saya bilang katastrofis dan jeopardize warga negara. Itu adalah para ahli yang menyampaikan dan merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Jadi kenapa hak itu bisa dibatasi hanya oleh undang-undang dan bisa diatur? Mahkamah Agung sudah mengatur, Pak. Mahkamah Agung itu sudah mengatur dan menyampaikan kepada publik bahwa ini loh batas waktu yang dimaksud dengan calon dan yang kepala daerah. Memang sesuai dengan regulasi di dalam birokrasi, Pak. Orang itu sah setelah dia menerima keputusan presiden sebagai pejabat tinggi negara, Pak. Kalau sebelum keputusan presiden baru dia dipilih sebagai anggota komisi di DPR itu belum sah, Pak. Ketika sah, pada saat dia menerima, presiden menandatangani SK pengangkatan yang bersangkutan sebagai pejabat tinggi negara. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, mungkin sudah mendengarkan sedikit perdebatan antara Ferry dan jajaran pengamat politik di acara TV tersebut. Mungkin saya tidak sebut satu persatu, tetapi mungkin teman-teman juga memahami apa yang mereka bahas mengenai Mahkamah Agung, yang dimana membahas tentang pencalonan Gibran dan Kaisang, yang saat ini viral di media sosial mengenai Kaisang yang ingin mencalonkan diri sebagai Pilgub DKI Jakarta. Namun prosedur di sana bahwasanya umur bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur yaitu maksimal 40 tahun. Tetapi kita lihat umur Kaisang mungkin tidak mencukupi untuk mencalonkan diri pada tahap itu. Tetapi kenapa akhir-akhir ini banyak diperbincangkan di media sosial, bahkan banyak mengkritik tindakan-tindakan yang terjadi saat ini tentang Gibran, tentang keluarga Pak Jokowi rata-rata. Apalagi Pak Jokowi yang kita kenal sebagai presiden yang sangat sabar, yang sangat murah hati. Kepemimpinan beliau menurut saya sangat mewah dan pembangunan infrastruktur juga sangat terbukti bahwasanya beliau sangat mengayomi masyarakat dan mementingkan masyarakatnya. Tetapi untuk pada saat ini memang keluarga Pak Jokowi sering diserang oleh media, bahkan orang pengamat-pengamat politik dengan tindakan-tindakan atau cawe-cawe Pak Jokowi dalam Pilpres. Bahkan saat ini Jokowi juga sedang berkampanye mendukung Ridwan Kamil. Banyak sekali tindakan yang menurut masyarakat, tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi menjadi kontroversial. Ya sebenarnya sah-sah saja ketika kita sebagai manusiawi, ya karena negara ini adalah negara demokrasi. Siapapun berhak untuk mengkritik tindakan-tindakan yang tidak sesuai menurut personal. Tetapi ya tetap profesional, jangan menjelek-jelekan siapapun.
tentang pencalonan gubernur pemilihan umum pada tahun 2024. Apakah Gibran atau apakah Kaisang akan maju dalam gubernur DKI Jakarta pada tahun 2024 ini? Tentu bisa jadi, dan Mahkamah Agung juga meloloskan Kaisang dengan alasan-alasan tertentu. Mungkin saja harusnya umur maksimal 40 tahun namun diubah untuk menjadi 39 ataupun menjadi 30. Itu urusan Mahkamah Agung, asalkan sesuai dengan prosedur yang benar-benar sudah ditetapkan oleh pasal-pasal yang telah dibuat oleh DPR. Teman-teman, ini kita tahu dalam kepemimpinan ini tentunya kita harus memilih pemimpin yang benar-benar berpengalaman, dan rekam jejaknya memang sudah terbukti. Bukan hanya sekedar kita kenal di media sosial bahwa saja beliau ini memang oke, jangan. Tetapi kita lihat dulu rekam jejaknya, apakah ini layak menjadi pemimpin. Itu yang kita lihat. Jangan tergiur dengan godaan atau kata-kata manis, apalagi dengan uang fajar saat ini. Uang fajar saat ini memang beredar di mana-mana, apalagi calon-calon tertentu yang kurang promosi, yang kurang tenar. Mereka menggunakan segala hal cara ingin memenangkan atau ingin berkuasa, dan mereka menggunakan orang dalam ataupun dengan menggunakan uang fajar agar masyarakat memilih salah satu paslon. Tetapi ya, menurut saya, saran saya mau di DKI Jakarta ataupun di Batam ataupun di mana saja kota-kota yang benar pemilihan umum saat ini di tahun 2024, tentunya jangan pilih pemimpin hanya sekedar omong-omong doang, tetapi lihatlah rekam jejaknya. Nah, kembali lagi ke topik mengenai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah salah satu tongkat atau sebagai persyaratan untuk majunya seorang calon gubernur. Apakah ini sudah siap atau tidaknya, atau ini pantas, atau ini sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, maka Mahkamah Agung lah yang di sana. Tetapi perdebatan tersebut kita lihat Sigit menjelaskan kepada Ferry dan pengamat politik lainnya pada acara tersebut, memang orang itu sangat terdiam. Tapi saya tidak tahu bahwasannya Ferry Amsari juga tersenyum. Apakah penjelasan Sigit itu masuk logikanya atau tidaknya, itu hak dari saudara hal tersebut. Teman-teman, mari kita lihat komentar dari saudara-saudara kita mengenai video tersebut. Apa tanggapan saudara-saudara kita mengenai video tersebut? Apakah menarik atau tidaknya? Itulah yang kita harus bahas. Pigai mengenai undang-undang yang terjadi saat ini ataupun dinamika politik yang terjadi saat ini, pencalonan sebagai calon gubernur. Pigi bukan orang hukum, tetapi lebih cerdas dari Ferry dan Rafli Harun. Itu sebenarnya tentunya kita memiliki kualitas sendiri. Itu tanggapan dari Panti, tapi kita lihat dulu penjelasan dari Ferry, apakah itu benar, atau penjelasan dari Rafli. Tetapi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Viga itu memang sangat ada benarnya juga. Kenapa nggak main film Gus Yana? Logika hukum Ferry itu benar. Menurut saya juga bahwasanya apa yang dikatakan oleh Ferry itu ada juga benarnya juga. Anak Bopo cerdas, Natulius Pigai. Paham kan kenapa beliau masuk kabinet Menteri Prabowo? Keren Pigai. Ya, kembali kita membahas tentang Pigai. Memang Prabowo sudah memilih bahwasanya beliau diangkat menjadi kabinet menteri di sana. Tentunya Prabowo juga tidak salah memilih. Tentunya Prabowo juga memilih apakah ini berkualitas atau tidaknya. Prabowo juga sudah tahu semua. LC, kenapa undang suruh belajar dulu biar cerdas seperti Bang Ferry? Nah, tulis Pigai mantap, bukan ahli tapi cerdas. Keputusan MA itu keputusan hukum yang sah atau masih salah. Tentunya keputusan dari Mahkamah Agung itu sangat sah, karena itu adalah tentu siapa yang harus dimajukan ataupun diloloskan. Benar juga, undang-undang dan keputusan hakim sama-sama kuat. Ya, undang-undang dan keputusan hakim itu sama-sama kuat. Itu tergantung dari keputusan-keputusan yang mereka ambil nanti.
Natilius lebih paham dibandingkan Ferry Amsari. Seng ada lawan Bung Fei, yang lain lewat. Nah, PKBU di bawah undang-undang, tidak mungkin aturan di bawah undang-undang lebih kuat dari undang-undang. Pikir lebih paham dan oke. Nah, teman-teman mungkin sudah memahamilah apa yang mereka bahas tadi. Mungkin teman-teman juga memahami apa yang terjadi saat ini dalam pencalonan gubernur apapun kepala daerah. Mungkin teman-teman juga sudah memiliki calon yang benar-benar memimpin daerah kalian. Tentunya mereka juga membahas tentang hukum atau undang-undang ataupun Mahkamah Agung. Itu kita bisa mendengarkan dengan lapang dada kita. Saat ini adalah pemilihan umum pada tanggal 27 2024 yang akan menentukan pemimpin daerah ataupun pemimpin provinsi yang membawa kita lebih baik ke depannya. Jangan salah pilih. Ketika kita salah pilih, maka kita mendapatkan hikmat yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi pilihlah pemimpin yang benar-benar memimpin, yang benar-benar memikirkan rakyatnya, bukan hanya sekedar omong doang. Teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia tentunya harus damai dalam pemilihan umum di tahun 2024 ini. Jangan ada cekcok ataupun keributan-keributan yang terjadi, apalagi sampai menjelek-jelekan orang, karena kita adalah masyarakat yang menentukan siapa pemimpin kita, bukan orang itu, bukan MPR ataupun Mahkamah Agung, tetapi kita sebagai rakyat Indonesia lah, atau masyarakat ataupun rakyat yang tinggal setiap daerah. Itulah yang menentukan siapa pemimpin dan siapa yang layak menjadi pemimpin yang berkualitas dan kreatif. Itu adalah kita. Nah teman-teman, mungkin sekian ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.